105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Pro 2 tadi kita ngomongin soal ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler yang satu ini nih wajib nih ya. Dan kayaknya buat kamu yang suka petualangan, kemudian suka dengan alam, suka dengan ya istilahnya keberanian gitu ya. Nah, ini nih satu ekstrakurikuler nih wajib kamu ikutin. Wah, yaitu Pramuka sama Pro 2 ya. Dan kita kedatangan dua narasumber yang pastinya yang mereka udah lama di Pramuka dan yang pastinya aktif banget di Pramuka ya. Langsung aja, ini dia ada Kakak Nika Demisya Dwi Apsari dan juga ada Kakak Gusti Ayu Kade Alicia Puja Atyani. Selamat pagi Kakak. Boleh? Silakan. Selamat pagi. Ya, boleh dideketin mungkin mic-nya Kakak ya. Nah, biar lebih dekat. Ya. Nah, ini ada Kakak Meisya, bener ya? Iya, benar. Meisya sebagai sekretaris Sakawira Kartika cabang Kodim 1609 Buleleng. Ya. Kemudian ada Kakak Kade Alicia ya, ketua Dewan Saka Bayangkara. Iya. Saka Bayangkara atau Saka Bayangkara? Saka Bayangkara. Sangka Bayangkara. Di sini dua tulisannya Kak ya. Makanya ya. Oke, ini berarti dengan ibaratnya kayak dua cabang yang berbeda gitu ya. Iya, Pak. Dua. Yang satu polisi, Ya. yang satu Tentara. tentara. Kok bisa beda-beda gitu kayak emang ikutnya begitu atau dari sekolah begitu, Kak? Emang ada beberapa saka dia, jadinya kita bisa milih untuk beberapa saka yang bakal kita ikutin. Oh, gitu. Iya. Ini beda secara pendidikannya itu beda ya? Paling latar belakangnya tuh beda juga. Ada yang dari kepolisian, ada yang dari tentara, ada yang dari kelautan juga ada. Kelautan juga ada ya? Ada. Oh, jangan-jangan ini nggak datang ini. Oh, bukan ya, sama sih sebenarnya ya. Tapi jadi penasaran sih, istilahnya baru denger nih ya. Ada Sangka Bayangkara dan juga ada Saka Kodim. Nah, mungkin dari Bayangkara dulu. Ini istilahnya ada unsur polisinya juga berarti yang diajarin di Iya. sini. Nah, seperti apa itu, Kak? Jadi nanti kalau kita di setiap pelatihan itu bakal ada latihan kepolisian. Contohnya itu kayak lalu lintas. Biasanya Saka Bayangkara itu ikut untuk mengamankan lalu lintas biasanya di jalan. Oh, Iya. gitu. Berarti untuk mengamankan jalan gitu ya. Iya. Ada. Untuk nangkap penjahat nggak? Oh, enggak. Nggak sampai ya. Iya. Nggak sampai. Oke, kalau untuk di Kodim? Kalau di Kodim itu kan sebenarnya sama aja kayak Saka Bayangkara, pelatihannya juga termasuk kayak pelatihannya itu cukup berat kayak mountaineering gitu, Kak. Jadi Itu apa, tuh Kak? Kayak panjat tebing gitu, Kak. Oh. Jadi itu perlu penjagaan yang khusus dan itu bisa dipegang dari tentara juga gitu. Jadi kita tuh dilatih sama tentara gitu. Oh, berarti bukan dari kakak-kakak pramuka aja tapi dari tentara juga Iya. gitu ya. Sama ya juga polisi Sama. begitu ya. Dari polisi juga. Iya, kita Waduh. diajarkan langsung dari Satlantasnya. Widih. Jadi yang satu udah kegiatan ya sebenarnya hampir sama sih sebenarnya ya. Iya. Cuma bedanya adalah dari segi bidangnya gitu ya. Oke. Nah, kita ngomongin topik kita hari ini nomor 2 yaitu pramuka dan semangat keindonesiaan ya. Pramuka itu Indonesia banget gitu ya. Istilahnya kegiatan-kegiatannya itu Indonesia banget. Nah, kita jadi pertanyaan istilahnya dari setiap saka itu yang pastinya punya satu visi yang sama gitu kan. Punya juga ya istilahnya dari segi kegiatan yang sama. Ya, mungkin ada sedikit yang berbeda gitu ya dari berbagai saka gitu. Nah, istilahnya dari sini untuk sekolah khususnya SMA kan? Ya, Kak Misya dan juga Kak Alicia khususnya sekarang SMA bisa nggak sih istilahnya udah lama nggak sih mengikuti ini, apa dari SMA baru mengikuti pramuka atau udah dari SD atau bahkan SMP? Kalau saya sendiri itu udah dari SMK. Oh, baru berarti ya? Iya, baru. Baru semenjak SMK? Iya, baru semenjak SMK saya ikut pramuka. Sama? Nggak, Bisa- beda. Beda? Jadi dulu tuh pernah ikut waktu SD. SD juga pernah? Pernah. Wah, ini senior nih. Enggak. Jadi pernah ikut SD, terus pas SMP itu stop karena nggak ada ekstrakurikuler pramuka di sekolah. Baru lanjut ke SMA lagi sekarang. Oh, berarti loncatnya jauh ya, Kak ya? Iya. Dari SD sampai SMA. Nah, ini kalian tuh bisa bedain sih nggak sih istilahnya kayak mungkin Kak Meisya dulu. Dari SD ke SMA itu jauh nggak sih untuk dari segi kegiatannya? Kegiatannya tuh sama aja, Kak, cuman materinya aja yang beda. Materinya itu bedanya gimana, Kak? Kayak misalkan kalau di SD tuh lebih ke riang gembira gitu kan. Kalau misalnya SMA tuh lebih ke misalkan ikut perlombaan atau enggak ada materi-materi yang seperti pioneering atau enggak materi yang
lebih ke pramukaan gitu. Kalau misalnya di SD tuh ya masih bermain lah gitu setidaknya. Oh, SD masih bermain gitu ya. Tapi kalau misalnya SMA udah kayak ranahnya lebih serius Iya. gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya pramuka itu bukan berdasarkan dari kapan mulainya ya, Iya. tapi sesuai dengan prestasi kamu di pramuka gitu ya. Seperti Kak Alicia mungkin dari SMK kan, baru dari kelas 1? Baru dari kelas 1. Oke. Ini gimana tuh ceritanya kamu tuh bisa memilih pramuka sebagai ekskul? Awalnya itu karena di SMKTI itu pramuka tuh untuk seluruh siswa wajib. Oh, Awalnya gitu. emang nggak tertarik sama pramuka, tapi Awalnya. Ya, awalnya. Ah. akhirnya setelah dijalanin ikut ekstra terus, latihan terus, akhirnya kok seneng, akhirnya didaftarin ke Saka. Setelah saya daftar ke Saka, ternyata malah nyaman sama pramuka, akhirnya suka. Oke, berarti ini berawal dari sekolah dong? Iya. Berawal dari sekolah yang istilahnya ya udahlah terpaksa ikut gitu ya, Iya. karena diwajibin. Mm-mm. Tapi akhirnya untuk menjadi pilihan untuk Saka ini kan menjadi pilihan kamu untuk lanjut atau enggak Iya. sebenarnya kan? Kenapa Awalnya- lanjut, karena kenyamanan itu atau memang ada serunya gitu? Karena awalnya mikir bolehlah coba ikut Saka, siapa tahu dapat pengalaman lebih. Mm. Karena di sekolah aja udah seru pramukanya, apalagi di Saka bisa kenal-kenal teman yang lain yang dari sekolah lain. Oke, berarti ingin mengembangkan lebih Iya. gitu ya. Jadi kan enggak teman dari sekali sekolah aja yang ketemu, jadi teman Iya. seluruh bulan juga gitu ya. Tapi kenapa milihnya Saka Bayangkara? Karena waktu itu ada pemilihan Saka, pas banget di sana itu open recruitment Saka Bayangkara. Oh, karena rekrutmen. Iya. Oke. Terus saya buat milih sama pembinanya, saya minta buat saya dimasukin ke Saka. Saya mintanya bisa dimasukin ke Saka yang mana aja, apa aja boleh, ke Saka Wirakartika, Bayangkara. Dan pas waktu itu open recruitment Saka Bayangkara, jadinya saya memilih buat masuk ke Saka Bayangkara. Oke, berarti istilahnya pada saat itu memang rekomendasinya ada di situ gitu. Iya. Ya. Apakah dengan sama dengan Kak Maisya? Dia dari SMK juga pada saat langsung ikut SMA, sorry. Ya SMA. Mm-mm. Jadi sama aja kayak Kak Alicianya. Jadi Mm-mm. pas ekstrakurikuler di SMA itu diwajibin dulu. Mm-mm. Jadi saya dulu ikut di kelas 10 kan, terus Mm-mm. ikut. Jadinya ada rekrut satin namanya Sangga Inti. Oke. Nah, Sangga Inti. Jadi karena mencoba ulang untuk ikut pramuka, jadi saya ingin ikut lagi merasakan pramuka, kegiatan pramuka juga. Dari saya juga saya suka jadi pramuka. Oke. Akhirnya istilahnya berawal dari sekolah juga dan akhirnya ikut gabung ke Saka. Ini istilahnya kan ikut ke Saka ini sebuah pilihan. Iya. Mau ikut atau enggak gitu ya. Iya. Tapi memang karena ingin melanjutkan lebih tahu lagi tentang pramuka gitu ya. Oke, dari segi pengalaman deh. Istilahnya apakah beda pengalaman di sekolah, istilahnya pramuka yang di sekolah dengan Saka? Beda. Beda, Pak. Bedanya di Beda mana? banget. Kalau di Saka itu biasanya kita lebih dapat pengalaman lebih. Contohnya waktu ini kita ada kegiatan Perti Saka, itu perkumpulan semua Saka. Kita bisa kenal, selain kita bisa kenal sama sekolah lain, kita juga bisa kenal sama anggota-anggota Saka yang lain. Contohnya kayak Kak Mesyanya, saya bisa kenal sama Kak Mesyanya. Mungkin kita juga bisa menjalin kerjasama, kayak kemarin kita kerjasama untuk bakti sosial ya, Kak. bakti sosial. Ya. Oh, berarti lebih besar kegiatannya di Saka berarti Iya. ya? Oh, berarti kalau sekolah itu lebih kemana dia berarti Kak? Kok ke sekolah? Lebih ke ekstra sih Kak, kayak kita diajarin seperti kayak misalkan materi pioneering aja kita Iya. diajarin Hmm. gitu. Oke, berarti SMS. yang dasar-dasar gitu ya, Iya. istilahnya yang kecil-kecil lah ya Iya. untuk di sekolah. Oke, berarti kalau untuk sampai Saka ini memang udah menjerumus gitu ya, istilahnya udah sampai yang benar-benar gimana pramuka gitu Iya. ya. Wah, beda guys. Dari segi pengalaman juga udah beda gitu ya, karena kita ngelihatnya itu istilahnya ya pramuka sama-sama aja, kemah ya kemah gitu Iya. kan, kegiatan ya kegiatan, lomba ya lomba gitu ya. Bahkan kemarin itu sempet waktu apa ya, waktu di mana tuh ya, ada sempet apa sih namanya yang kemah yang berkumpul satu sebali. Sebali ya? Uh-uh. Kalau Sebali Apa sih namanya kegiatannya itu? Pokoknya ada satu kegiatan pramuka yang ngumpul seluruh Bali.
Kalau seluruh Jambore, Jambore. jambore. Jambore itu istilahnya sampai ada fashion, sampai ada untuk pokoknya minat bakat di Iya. situ keluar semua gitu ya. Jadi pramuka ini sekarang bukan hanya untuk tentang semapur doang, bukan Iya. hanya tentang apa-apa, tapi udah sampai ke minat bakat situ gitu ya. Berarti itu di sinilah dia ikut Saka ini. Berarti kalian tuh seneng banget ikut Saka ya karena lebih bebas gitu ya. Oke. Nah, ini apa ya? Istilahnya salah satu mungkin dari teman Pro 2 yang ragu masih ikut pramuka gitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang masih takut-takut untuk ikut pramuka jangan deh. Karena ini berdua akhirnya bisa enjoy gitu ya. Karena happy gitu kan ya. Akhirnya happy dan nyaman juga di pramuka dan sampai sekarang masih ikut pramuka juga sama Pro 2. Oke, tapi dari Kamisya mungkin kalau misalnya istilahnya kayak ada kegiatan sekolah itu kan banyak gitu kan. Istilahnya kayak pernah nggak sih kalian berdua ini posisinya itu kegiatan sekolah sama kegiatan yang di Saka itu barengan gitu. Pernah banget. Nah, kalian akhirnya mementingkan yang mana nih? Kalau dari saya tuh tergantung sayanya tuh perlu di mana. Kalau misalkan di sekolah itu saya dipentingkan banget di sekolah, tapi kalau misalnya lebih ke Saka baru ke Saka. Oke, berarti istilahnya tidak ada level gitu ya? Iya. Nggak ada sekolahnya beda dengan Saka gitu ya? Berarti Saka ini berarti ibaratnya kayak profesi gitu ya? Ibaratnya kayak suatu kerja tapi bukan pekerjaan sih. Istilahnya ikut kegiatannya cuma beda di di luar sekolah gitu ya? Iya. Tapi berarti yang ikut Saka ini bukan ekskul ya? Bukan ekstrakurikuler ini kan? Bukan, berarti istilahnya memang menjurumus emang jurusan pramuka banget gitu ya? Iya. Oke, berarti apa ya keputusan kalian ini memang memang besar untuk ikut ini. Ada cita-cita jadi tentara mungkin ya atau jadi Yes. poluan? Saya abdi negara sih Kak cita-citanya. Pengen jadi Antara abdi- polisi atau tentara yang mana aja. Oh pokoknya abdi negara gitu. Iya. Ya. Sama kakak sih anu juga. Oh pantes, pantes guys. Jadinya wajar sih. Dasarnya dari pramuka loh memang. Iya. Istilahnya kalau kalian itu udah ngabdi di situ, akhirnya kalian bisa ikut untuk seleksinya mungkin jauh lebih gampang karena punya pengalamannya, gitu ya. Oke. Terus ada nggak sih istilahnya dari segi kegiatan gitu mungkin kan dari kalian itu mungkin yang istilahnya lebih enjoy di sekolah atau mungkin enjoy di Saka gitu. Sebenarnya kalau dari saya lebih seru di Saka sebenarnya, Kak. Lebih enjoy di Saka? Iya. Karena? Karena kalau di Saka itu lebih aktif, lebih banyak pengalaman, lebih seru juga, lebih banyak punya teman-teman yang bisa kenal dari sekolah lain. Mm-mm. Oke, makanya jadi ketua ya. Mungkin karena itu mungkin kayak itu karena itu istilahnya karena saking sukanya gitu ya sampai akhirnya jadi ketua gitu ya, nggak sadar gitu ya. Sama kami sih juga kayak gitu. Kalau saya tuh sama aja Kak, kegiatan di sekolah itu seru, kegiatan di Saka juga seru, tergantung kegiatannya aja. Iya. Dan tergantung kegiatannya. Berarti tergantung kegiatannya nih, ya. Iya. Tergantung apa yang ada di sekolah ataupun juga di Saka gitu ya. Udah pernah istilahnya memilih sudah gitu ya istilahnya kemudian sampai bertabrakan udah akhirnya memilih yang penting yang mana sampai akhirnya semuanya happy gitu guys. Pokoknya mereka berdua nih happy banget kalau udah pramuka gitu ya. Oke, sesaat lagi bakal masih ngobrol sama Kamisya dan juga Sia, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Sepada.
masih bersama Kalisi dan juga Meisya ya pastinya untuk di Spada ya, kita ngomongin soal pramuka dan kegiatannya masing-masing kita bakal bahas. Nah, dari Bayangkara dulu kita bahas sih kegiatannya apa aja yang sudah pernah dilakukan. Nih ketua pasti tahu banyak nih kegiatannya gitu ya. Kebanyakan lupa ya sebenarnya. Kok bisa kebanyakan lupa? Saking gitu. kebanyakan kegiatan jadi lupa. Nah, yang inget-inget aja sekarang kita diceritain. Yang diinget deh, waktu HUT Bayangkara. Waktu HUT Bayangkara itu kan ada beberapa rangkaian kegiatan. Kita itu sempat ikut jaga lalu lintas waktu di pagi hari di puncak acara Bayangkara. Kita juga Di depan sini? Atau di mana tuh lokasinya? di Taman Kota. Oh, di Taman Kota. Taman Kota. Terus kita juga ikut jalan santai sama bagian-bagian dari polisinya waktu HUT Bayangkara. Sebelum puncak ya. Oh, berarti sempat bertugas untuk jaga lalu lintas. Iya, sempat. Oke, terus abis itu ada kegiatan lain mungkin pada saat itu. Mungkin yang baru itu waktu Idul Fitri bulan puasa. Waktu bulan puasa kita ikut bagi-bagi takjil di Masjid Tumaron sama polisinya. Oh, bagi-bagi Iya. takjil. Iya. Wih, tahu gitu aku kesana waktu itu ya. Kalau kenal kan udah tak hubungin kakaknya. Oh, belum, udah ada dihubungin, baru kenal sekarang kok soalnya ya. Oke, itu berarti sampai kegiatan sosial kayak gitu ada gitu ya? Ada. Melibatkan pramuka juga? Melibatkan. Oke, tapi kalau untuk di Saka sendiri ada kegiatan kemahnya atau mungkin juga apa? Ada. Waktu ini ada kemah perekrutan anggota. Kemah perekrutan anggota? Iya. Loh, bukannya rekrut dulu baru kemah? Kemah dulu baru direkrut. Oh gitu? Ya, satu acara dia itu ada di 2 hari 1 malam. Itu gimana ceritanya, Kak? Jadi kegiatannya itu kita mulai dari siang. Dari siang kita registrasi. Setelah registrasi itu melakukan kegiatan-kegiatan yang udah ada di rundown, mulai dari senam, makan, mulai dari pembagian materi yang ada di Saka Bayangkara, materi krida. Setelah itu nanti kan di malamnya itu mereka bakal kemah. Setelah mereka di malam itu kemah, nanti untuk biasanya di pagi harinya itu kita langsung merekrut mereka. Oke, Iya. berarti ada proses perekrutan berarti berdasarkan istilahnya ada yang dinilai berarti pada saat itu? Ada. Oh, oke. Ini kan jadi menarik juga nih, istilahnya perekrutannya itu berarti berdasarkan dari berdasarkan yang dilakukan pada saat itu ya. Berarti kegiatannya itu terjadi pada saat emang udah langsung kegiatannya gitu ya. Iya. Biar tahu atau bagaimana sebenarnya, Kak? Biar tahu. Biar tahu. Iya. Oke. Takutnya kan ada yang nggak sanggup mungkin gitu. Berarti dari proses daftar, dari daftar itu langsung akhirnya itu langsung diajak kemah langsung ya? Iya. Oh. Itu Unik mulai ya? dari awal daftar, dari awal registrasi di hari yang kita udah tentukan. Nanti di hari itu kita mulai dah rundown yang udah disiapin. Terus di sana dah kita sekalian ngetes, sekalian pembagian materi. Kita ngasih materi-materi yang ada di Saka Bayangkara apa aja. Mulai dari krida-krida yang ada di Saka Bayangkara. Oke, berarti ini unik banget sih sebenarnya teman Pro 2 istilahnya. Biasanya kan untuk yang baru, untuk yang itu dikenali dulu via seminar gitu ya, atau pendaftaran gitu. Tapi kalau yang mau ikut berarti ikut langsung di perkemahan itu gitu ya. Iya. Oh. Ada bagian daftarnya, tapi online dia. Oh, daftarnya online. Iya. Oke, berarti daftarnya pada saat itu online, terus habis itu akhirnya bisa mengikuti dan akhirnya baru ikut season Iya. gitu. Berarti untuk seleksinya memangnya gimana untuk di Saka Bayangkara, Kak? Istilahnya untuk seleksinya apa yang dicari dari istilahnya yang ikut-ikut kemah? Biasanya tuh dia tuh mampu nggak untuk ikut di Saka Bayangkara. Kan kita sudah memberikan beberapa materi kegiatan-kegiatan yang ada di Saka Bayangkara. Nah, nanti kita bakal di sana ngelihat mereka tuh mampu, mereka tuh serius atau enggak ikut Saka Bayangkara. Kan ada beberapa orang yang biasanya ikut karena terpaksa dia. Iya. Jadinya kita nggak tahu mereka tuh mau, mereka tuh bisa, mereka tuh siap nggak buat ngejalanin tugas-tugas yang bakal dikasih, ikut nggak mau untuk kegiatan latihan rutin biasanya gitu. Oke, berarti memang dinilainya dari situ. Bisa Iya. kalian lihat dari prosesnya dia ikut itu ya? Iya. Oke, berarti enggak ditanya sebelumnya istilahnya ini karena ikutan doang atau memang karena sungguh-sungguh di Enggak. pramuka? Berarti enggak, berarti dilihatnya itu pada saat perkemahan itu? Iya. Oh, unik ya? Unik banget sih teman-teman istilahnya caranya untuk menyeleksi gitu ya. Langsung diajar di ininya kegiatannya langsung ya. Iya. Biar kalian tahu nih kayak gini nih, ikut pramuka nih gitu ya. Tapi nggak serem kok. Ah, enggak serem. serem. Enggak serem. Malah seru.
Malah seru. Iya. Iya sih. Nggak seserem dulu ya. Kalau aku dulu sampai nyemplung sungai soalnya. Itu nggak seru. Itu nggak seru, itu nggak serem, malah itu keseruannya. Ya kan? Iya, iya seru ya. Wah, beda nih. Malah kalau nggak ada nyemplung atau nggak ada disuruh mandi, nggak isi tantangan, itu malah itu yang nggak seru biasanya. Iya, cuma jadi bosan. duduk Iya. aja gitu gak enak ya. Heeh. Ya juga sih. Berarti Kak Alicia ini suka sama tantangan. Iya. Cocok berarti masuk pramuka gitu ya. Oke, langsung kita sama dulu ada Kak Koma Agus Sudiantara sama pagi. Ini Selamat pagi, apa Kak. namanya? Ada kendala tadi ya. Siapa ada terkendala Kak sedikit? Ini sebagai wakil ketua Dewan Saka Bayangkara. Berarti satu visi sama Kak Alicia. Siap, Ya, satu visi. waduh, dikupung nih. Harusnya banyak pasangan juga gitu ya. Oke, Kak. Gimana istilahnya? Tadi udah diceritain. Berarti pada saat ikut rekrutmen pada saat untuk rekrutmen masuk ke Bayangkara atau Saka Bayangkara itu adalah dengan cara langsung kemah gitu ya. Siap. Mungkin ada pengalaman mungkin dari Kakak Agus ya, Siap. ya untuk pada saat perekrutan nih. Ini di depan ketuanya langsung nih harus jujur nih. Siap. Dari diri saya sendiri, pengalaman saya pada saat perekrutan Saka Bayangkara itu pengalaman hal yang pertama itu yang saya alami itu pada saat outbound-nya, Kak. Outbound-nya? Jadi pada saat itu saya baru ngerasain outbound-nya itu kan ada tes setiap pos itu ada tes kerida, Kak ya. Di Saka Bayangkara itu ada setiap pos itu ada latihan kerida, yaitu dari kerida P2B, kerida lantas, kerida TPTKP dan kerida Tipmas. Jadi di sana ada pengalaman pertama saya sih, Kak. Berarti sama sekali nggak tahu itu apa Iya, sebenarnya. nggak tahu karena Oke. pada saat hari pertama itu ada penjelasan materi, Kak ya, dari bagaimana itu Saka Bayangkara, apa isi Saka Bayangkara gitu. Di Oke. sana dapat di sana dapat arahan sedikit saya. Oke, berarti di situ istilahnya baru daftar tuh kamu langsung kegiatan kayak gitu nggak kaget emang? Dari sebelumnya saya pernah ngikutin kemah juga di sekolah. Oh, berarti Siap. bukan sebelum masuk Saka udah sempat Sudah. udah lama di pramuka ini? Sudah lama. Oke. Dari SD, SMP? Dari SD dapat ikut pramuka, lalu SMP dapat vakum karena COVID, Kak. Oke. Siap. Akhirnya lanjut di SMA. Akhirnya lanjut di SMA. Oke, sampai akhirnya ikut si Saka Bayangkara. Siap, iya. Oke. Berarti kegiatannya banyak juga, termasuk salah satunya itu outbound tadi gitu ya. Iya. Iya. Oh, itu gila sih, istilahnya kan itu acara yang cukup apa ya, menguji mental juga. Emang Iya. emang dibuat seperti itu memang. Siap. Memang tujuannya dari pramuka itu untuk menguatkan mental anggota untuk kedepannya, Kak. Oke, benar Jadi- sih. Oke, benar. Nah, apakah di Kodim juga seperti itu? Ada outbound dan sebagainya mungkin, Kak? Langsung ke kemah gitu atau Iya, langsung atau istilahnya dengan cara yang berbeda? Langsung kemah. Jadi yang pertama tuh saya ikut SWK tuh di Koramil, Hmm. yang dimana saya direkrut di sana. Lalu setelah di Koramil itu baru akhirnya saya tuh dijadiin sekretaris di Kodim. Oh, oke, berarti prosesnya cukup singkat ya. Dari tadinya istilahnya langsung pemilihan berarti langsung ke itu. Berarti ini sistemnya itu kayak apa ya? Anggota yang sudah dari tahun ke tahun gitu enggak sih? Istilahnya baru langsung rekrutmen, terus habis itu pemilihan udah langsung ada ketua dan sekretaris sebagainya gitu ya? Atau ada prosesnya lagi? Ada proses. Ada Ada prosesnya lagi. iya. Setelah sekian berapa lama baru akhirnya terbentuk pengurus yang baru misalnya kayak gitu? Kalau di Saka Bayangkara itu 3 tahun. 3 tahun. Iya. Berarti 3 tahun jabatan gitu Iya. ya. Oke. Ini berarti baru atau gimana, Kak? Kak Alicia. Ini Kalau udah atau saya berapa udah tahun? Baru 1 kedua. tahun. Udah tahun kedua. Iya, tahun kedua. Tahun kedua. Iya. Iya. Berarti istilahnya berjalan udah satu Setahun. tahun. Iya. Oke, ini ke tahun berarti baru terjadi atau istilahnya baru diangkat di tahun 2024. Mm-mm. Kalau Kak Misha? Saya baru tahun ini. Oh, baru. Angkatan baru. Ya, wajar. Oke, berarti beda-beda ya. Iya. Secara tahunnya itu beda-beda gitu ya. Siap, beda. Yang ini baru tahun 2024, sedangkan Kak Misha dari Saka yang di Kodim itu baru tahun 2025 Iya. dibentuk. Berarti 3 tahun ya, Kak ya. Sama 3 tahun juga. Enggak, beda. Berapa? Tergantung sih, kalau angkatan dulu tuh 3 tahun. Kalau sekarang rasanya 1 tahun aja sih. Oh, 1 tahun. Iya. Oh, beda-beda. Oh, ini jabatannya lama nih. Iya. Tanggung jawabnya lama. Iya. Sampai lulus masih gitu. Barengan nanti lulusnya.
Iya ya? Iya, Iya ya? kelas 12 lulus di sekolah, lulus juga di Sakai. Oh iya. Oh iya juga ya. Istilahnya ya lulus di situ akhirnya lulus di Iya. Sang Bayangkara juga ya. Wah, kegiatannya beda-beda, istilahnya secara manajemen juga beda gitu ya. Secara pemimpinan juga beda gitu ya. Oke, berarti untuk di Kodim sendiri apa aja kegiatannya Kak Is ya? Kalau yang saya baru menjabat sekarang itu, yang pertama itu waktu itu ada perekrutan anggota. Yang dimana tuh selain pengurus inti ada juga anggota di Kodim. Nah, setelah itu kita itu di sana mewawancarai anggota baru. Kita wawancarai apakah dia beneran mau tanpa paksaan ikut di Kodim atau enggak gitu. Oke, baru itu aja kegiatannya. Ya. Belum ada sosial yang lain seperti tadi bagi-bagi takjil atau mungkin juga apa? Belum sih Kak. Baru palingan kunjungan ke koramil-koramil gitu. Kunjungan aja. Oke. Itu beberapa kegiatan yang patut kita tahu teman Pradua, ternyata Saka Bayangkara dan juga Kodim itu punya kegiatan yang pastinya khusus tentang pramuka. Jadinya bukan hanya tentara aja sama polisi isinya ya, tapi ada pramuka juga yang di sana udah tergabung dan mereka juga mempelajari tentang polisi dan juga tentara gitu guys. Nah, jadi modal mereka juga tahu nih kegiatan polisi seperti apa, kemudian tentang kegiatan dari tentara juga apa gitu ya, udah pasti tahu gitu ya. Dan yang bikin cengkang tadi itu ya caranya untuk merekrut itu ya. Itu langsung kemah, pokoknya harus tahu langsung gitu ya. Aduh, nggak dikasih basa-basi guys, langsung gitu ya. Oke, tapi menyenangkan ya. Iya, Sangat menyenangkan. Berarti ini orangnya semuanya nggak takut apa ya, istilahnya mental health-nya bagus gitu ya. Gara-gara mereka itu baru direkrut aja udah main outbound, udah langsung main nyemplung aja gitu ya. Yang paling parah apa nanti kita bakal bahas teman Pradua dari segi kegiatan. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pradua FM, teman terbaik kamu tentunya di Spada.
Singaraja. Yes, yang masih bersama Kak Misha, Alicia dan juga Kak Agus teman Radio Adus Padang ngomongin soal pramuka yang Indonesia banget. Nah, jadi kita bahasnya yang Indonesia banget aja sekarang ya. Tadi itu kegiatannya udah Indonesia banget, tapi ada nggak sih kegiatan yang istilahnya yang meng-Indonesiakan banget gitu dari segi pramuka yang pernah kalian ikutin di Saka ini? Kalau yang baru-baru ini mungkin bakti sosial, itu kita gabungan sama Saka kakaknya, Saka Wirakartika. Oke, semua Saka akhirnya tergabung gitu enggak. ya. Berdua doang? Iya, Dua berdua Saka doang. doang. Oke. Ini kegiatannya apa aja kalau misalnya gabungan Saka kayak gini? Apa yang kita rancang aja sih sebenarnya, tapi waktu ini kita itu milih untuk bakti sosial ya Kak. Wah, Kita baik milih banget ya. untuk bersih-bersih jagat nata. Bersih-bersih jagat nata. Ya jadinya kan itu masuk ke gotong royong, kerjasama. Ini udah kebayang nih. Bersih-bersih jagat nata. Berarti pakaian atas pramuka, di bawah kamen. Enggak. Enggak gitu ya? Enggak. Pakaian atas adat Madya, pakaian atas tuh kaos. Oh, tetap. Di bawah Berarti kaban. istilahnya anggota tetap pramuka gitu, tapi istilahnya seragam pada saat itu nggak pramuka Iya. ya. Oke. Kenapa milih jagat nata sebagai objek tempat yang untuk bakti sosial? Karena di hari itu bertepatan sama hari Purnama. Iya, hari purnama Jadi juga. kita juga sambil sembahyang bersama di sana. Iya. Ada agamanya juga. Ada. Oke, kegiatan agama juga gitu ya. Oke, berarti istilahnya bukan pramuka itu bukan hanya kegiatan untuk ini aja ya, uji nyali doang ya. Tapi ternyata bakti sosial juga gitu ya. Nah, bakti sosial ini biasanya jadi program kalian setiap tahunnya atau bahkan setiap bulan ada gitu? Enggak, mungkin itu biasanya rancangan aja. Kapan kita bisa mau ngajak kerjasama. Tapi pas banget waktu ini kakaknya dari ketua Saka Wirakartikanya ngajak kita untuk kerjasama. Akhirnya kita setuju, ya udah kita bareng-bareng kita lakuin kegiatannya itu. Oke, istilahnya dari segi kegiatan itu memang istilahnya koordinasi antar ketua doang gitu ya. Akhirnya diajakin mau gitu, akhirnya bisa gitu ya. Tapi istilahnya biasanya kayak gitu itu karena kedisiplinan nih. Semua anggota harus ikut gitu. Harus ikut. Iya, semua. Ada sanksinya sih kalau nggak ikut? Enggak sih. Enggak, Kak. Nggak ada. Boleh nggak ikut berarti ya? Boleh. Boleh. Kalau ada konfirmasinya Kak. Oh, harus ada Ya, konfirmasinya harus ada juga. konfirmasi juga. By WA ya. Ya. Hampir sama kayak sekolah jadinya. Iya Izin. juga sih. Iya sih. Istilahnya cuma bedanya absensi. Kalau di sekolah itu absensi dan itu mengurangi nilai. Kalau ini tidak gitu Tidak. ya. Oke. Ada lagi kegiatan selain bakti sosial? Paling waktu ini yang dari seluruh Saka itu Ya, Peti Saka Peti itu Kak. Saka. Nah, Gabungan dari semua Saka yang ada di Kabupaten Buleleng. itu kegiatannya apa aja? Itu Kemah juga Kak. Kemah juga. perkemahan. Oh, kemah Iya. juga. kemah 3 hari. Kemah 3 hari. 3 hari 2 malam. Ya, itu di luar perekrutan itu ya? Di luar, ini seluruh Saka ya. Iya. Seluruh Saka di Di luar. luar. Oke, seluruh Saka akhirnya namanya Peti Saka untuk bisa buat perkemahan selama 3 hari. Iya. Kegiatan selama 3 hari apa aja tuh? Ngapain aja. Apa tilas? Wish, Enggak itu sampai ya. sama juga ada bakti sosialnya. Ada bakti sosialnya Kak. Oh. Ada di Pura Ponjok Batunya. bersih-bersih Oh, jauh ya? pantai, iya. Nanti jalan dari pantai, pesisir pantai itu jalan sampai ke Sampai ke Pura pura. Ponjok Batu. Waduh, hitam dong. Lumayan ya. Itu pinggir pantai soalnya guys. Iya. Oke, itu bakti sosial kalian ngapain aja? Untuk sampah? Ya, Kita mungut-mungut sampah pungut gitu. sampah untuk yang mungkin ada satu Saka kelautan dia. Mm. Itu nanti Saka menanam Bahari karang. namanya Kak. Heeh. Di sana ada gini kayak mempromosikan Saka Bahari itu program kerjanya seperti apa. Oke. Nanti di sana dia kayak presentasi gitu lah. Kalian juga presentasi? Iya. Sama-sama Iya, Kak, presentasi. ada, Kak. Itu sama-sama promosi juga ya? Iya. Mm. Oke. Itu lebih ke kayak pentas seni sih, tapi ada nunjukin Saka, kayak contohnya menjelaskan masing-masing Saka tuh ngapain aja sih di Sakanya itu. Demonstrasi. Iya, demonstrasi. Oh, demonstrasi namanya Kakak. Oke. Berarti di situ kalian tapi kalau misalnya ada 2 Saka nih, istilahnya kalau misalnya yang kelautan kan enggak ada. Nah, kalian itu posisinya istilahnya mendemokan apa berarti? Saka Bayangkara contohnya kita menjelaskan 12 gerakan lalu lintas. Oh. Ya, waktu itu kita menjelaskan Yang 12 menjadi gerakan. ciri khas Saka Bayangkara itu. Iya. Oh ya udah pasti karena itu bidang kalian gitu ya. 12 gerakan gitu ya. Iya. Tapi nggak bisa digerakin sekarang soalnya. Iya. Kalau dari Kodip? Kalau dari saya sendiri mungkin krida yang masih ringan sih Kak. Kayak pioneering, Heeh. mungkin menjelaskan mountaineering juga mungkin. Oh, oke. Masih dasar-dasar juga gitu ya. Oke. Berarti kegiatan-kegiatan seperti itu bakal ada setiap tahunnya gitu ya. Iya. Siap Kak, ada. Next ada apa nih?
Mungkin yang bentar lagi itu ada di Saka Bayangkara atau di seluruh Saka? Seluruh Saka. Kalau di seluruh Saka ya peran Saka ya? Belum ya? Peran Saka Iya, mau peran ada. Saka maunya. Bakal Oke. ada peran Saka. Di tahun ini. Iya. Oke. Dan di bulan apa mungkin tahu? Belum. Belum tahu Belum. Kak. Belum tahu. Ditunggu aja Siap. berarti. Iya. Oke, kalau istilahnya kalau sampai ke Jambore itu kalian pernah ikut? Ke Jambore belum sih. Belum kok. Belum. Ya. Wah, semoga ada kesempatan ya. SD pernah sih Kak. Oh, SD pernah. Oh, ini lebih senior Tapi nih. dulu tuh kayak nggak tahu apa, jadi ikut aja, tak kira kayak mah biasa gitu. Bercanda. Iya, waktu SD soalnya ya. Ternyata berpengaruh. Pengaruh. Sekarang istilahnya mungkin ada harapan, tapi Jambore itu nggak sembarangan yang bisa ke sana ya. Siap, Jadi Pak. semoga ada yang mau ikut mungkin bisa langsung daftar aja ya gitu. Siapa tahu bisa. Karena itu di satu tempat yang pastinya itu jauh dari siapapun gitu guys. Itu biasanya kayak gitu. Itu dari kakak pembina kalian yang cerita seperti itu gitu ya. Dan akhirnya memang benar kelihatan ke pramuka banget. Dari seluruh provinsi bahkan seluruh kabupaten di Indonesia itu datang di situ gitu. Siap. Jadi ribuan orang gitu, bahkan sampai banyak kenalan di sana gitu kan. Nah tapi dari kegiatan-kegiatan ini ada nggak sih pengalaman kalian itu yang mungkin kita cerita yang sedih dulu atau mungkin juga yang agak sedikit tidak menyenangkan gitu. Pernah terjadi nggak sama kalian pada saat kegiatan pramuka? Nyemplung kah, luka kah, atau mungkin juga sampai ada kejadian apa gitu? Paling kalau luka itu pasti ada, Pasti tapi ada. nggak mungkin sampai nangis. Paling luka ya udah diobatin gitu. Iya sih. Kalau nangis kan anak kecil kan. Iya. Udah gede soalnya ya. Luka pasti gitu ya. Iya. Tapi nggak semuanya luka sih. Oke, luka itu pasti. Ada mungkin kegiatan yang lain. Paling nangis karena perpisahan aja. Iya. Kalau udah Itu di sih yang paling sedih, perpisahannya. Iya sih. Ya karena perpisahan udah pasti ada pertemuan, ada Ada pertemuan. perpisahan. Iya. Yang paling sedih gimana? Yang seluruh Saka, yang seluruh Saka atau yang waktu kegiatan sama berdua doang, yang Saka Bayangkara sama ini yang sempat sedih banget. Kalau di seluruh Saka itu sedihnya kita waktu pisah karena udah di penghujung acara, karena kita udah bareng-bareng, kenal, jadi sekarang harus pisah. Terus kalau biasanya paling di setiap kegiatan ya Kak. Ya di setiap kegiatan kita udah ngerancang kegiatan nih. Ngerancang kegiatan, biasanya yang panitianya loh terutama. Mereka udah kelelahan ngerancang kegiatan, di akhir kegiatannya itu lancar, biasa semua pasti pecah banget tangisnya. Iya Karena sih. mereka pasti nggak expect, Oh, sebagus ini. iya kegiatannya lancar kayak gitu. Oke. Mungkin ada dari Kak Meisya mungkin yang bikin apa ya istilahnya pengalaman yang nggak terlupakan gitu. Yang tak terlupakan tuh waktu rekrut jadi Saka Wira Kartika sih. Kayak pagi-pagi dibangunin terus disuruh jongkok gitu. Bangun jongkok langsung Masa ya? Iya. Bangun tiba-tiba langsung jongkok gitu. Kayak benar-benar kayak baru mengumpulkan nyawa disuruh jongkok gitu, terus disuruh jalan jongkok ke lapangan. Jalan jongkok ke lapangan. Itu jam berapa, Kak? Jam 1, jam 2-an. Jam 1 jam 2-an. Iya. Sama lagi pernah pengalaman kayak begitu. Aku tiarap lagi. Aku dulu pernah tiarap. Istilahnya jalan tunggu masih mending. Iya. Ini tiarap gitu. Ke lapangan tuh tiarap. Terus habis itu harus bangun di situ jam 1 pagi. Widih, kok jadi aku yang cerita ya? Berarti kalau Kakak Agus ada gak mungkin Pengalaman yang tidak terlupakan? tidak terlupakan. Kalau dari diri saya, pengalaman yang tidak terlupakan di Saka itu juga pada perekrutan sih Kak. Kenapa itu? Kenapa? Karena pada perekrutan itu tumben aja ngerasain kayak kakak-kakaknya itu lumayan tegas tapi baik Kak. Oh, tegas Ya, tapi baik. Jadinya di sana kakak-kakaknya baik-baik semua gitu. Oke. Di angkatan sebelumnya. Di angkatan sebelumnya berarti baik-baik gitu ya. Di sana. Semoga selalu baik ya, Siap. Kak ya. Jadi yang ketua yang sekarang, wakil yang sekarang, sekretaris yang sekarang harus baik juga. Jangan sampai wah ini balas dendam nih, jangan gitu ya. Walaupun sangat bisa banget gitu ya. Tapi udah ngerasain belum makan mie instan rame-rame? Udah. Yang Sudah. masaknya satu gini rame-rame. Udah. Udah. Kak. Udah, oke. Sampai kegiatan sampai yang kayak gitu-gitu nggak bisa dilupain ya. Iya. Karena itu kegiatan wajib tuh mie instan ya. Kalau misalnya masak spaghetti repot soalnya. Oke, mungkin dari sedikit perwakilan dari mungkin dari Saka Bayangkara dan juga dari Kodim untuk istilahnya ngasih statement. Kalau istilahnya dari seorang pramuka, istilahnya untuk teman-teman Pro 2 di rumah, ada yang ingin disampaikan mungkin?
Mungkin kalau dari saya karena mungkin banyak orang yang mikir pramuka itu capek, pramuka itu nggak seru, pramuka itu cuman panas-panasan. Enggak, mungkin karena mereka nggak lihat serunya di mana. Pramuka tuh sebenarnya kalau dilihat emang capek, panas-panasan, harus di luar gitu. Enggak, sebenarnya itu seru banget apalagi kalau udah bareng-bareng teman, itu nggak kerasa capeknya nanti di saat kita kegiatan, itu nggak kerasa. Banyak juga yang ngira kalau kita masuk Saka itu keras ya Kak. Iya. Banyak yang ngira Enggak gitu. aduh aku pasti diginiin nanti, aku pasti dikerasin gitu. Walaupun sekeras-kerasnya Saka ajarannya itu kita nggak sampai bikin nangis. Iya. Nggak sejahat. Justru perpisahannya yang bikin nangis. gitu Iya. ya. Oke, perwakilan dari Kode mungkin. Baik, sama juga kayak sedikit sama Kak Alicia. Sebenarnya pramuka itu tergantung kita aja. Kalau misalkan kita itu berpikir kalau pramuka itu capek, terus panas-panasan aja kerjaannya, terus kegiatannya banyak, itu mungkin bakalan nggak suka sama pramuka. Tapi kalau misalnya kita bisa mau mencoba kegiatan-kegiatan seperti pramuka ini, bakal banyak faedahnya, banyak manfaatnya gitu Kak. Banyak Oke. juga ketemu teman baru, banyak kegiatan-kegiatan yang baru. Oke, jadi seperti itu teman berdua ya. Jadinya jangan takut untuk ikut pramuka, pokoknya harus ikut pramuka kalau misalnya kamu ada minat dan bakat di situ ya. Karena mereka sudah merasakan tidak keras kok sebenarnya. Istilahnya didikannya doang yang keras, tapi posisinya karena apa? Demi kebaikan kamu juga, untuk mental kamu juga, untuk biar kamu tuh nggak jadi manja gitu guys. Itu jadi gunanya pramuka. Yang nggak peduli istilahnya kamu tuh seperti apa, latar belakang apa, yang paling penting bisa jadi satu di pramuka teman berdua. Oke, thank you banget ada Kak Alicia, Meisya, Agus. Thank you banget yang sudah berbagi pengalaman di sini untuk pramuka itu ternyata seseru itu gitu ya. Thank you ya sudah datang di Pro 2, dan thank you juga buat teman Pro 2 yang sudah gabungan di live streaming kita. Thank you banget yang sudah ikutan juga. Thank you banget semuanya ya, dan yang pastinya kita cukupkan sampai di sini untuk yang waspada, dan kita tutup sama tepuk pramuka 2 kali. Ingat ya, 2 kali tepuk pramuka. Oke, 1, 2, 3.